Assalamualaikum sahabat bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi ya hari ini barengan saya Kiki. Yang hari ini bukan mau ke kondangan loh ya guys. Tapi mau ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin-bikin bros ala-ala Rusia ya. Jadi ceritanya saya tuh punya bros baru yang besar dan bakal jadi materi di kelas belajar online 7 hari bersama koleksi Kiki. Nah, bros ini kan kalau dipakai kayak buat kondangan gitu ya. Jadi pas saya pilih baju ini, suami saya komen, mau ke kondangannya siapa? Gemes ya guys ya, udah tahu juga mau bikin-bikin pagi-pagi ya. Langsung di komen kayak mau ke kondangan. Setelah lihat fotonya ya emang sih ya, aura-auranya kayak mau ke kondangan ya. Nggak apa-apa ya, biar temanya itu agak resmi hari ini ya guys ya. Nah, bros yang bertema ala-ala Rusia ini cocok banget buat teman-teman yang belum terbiasa pakai kawat super ya. Jadi bros ini emang karena di Rusia belum ada kawat super ya. Jadi brosnya itu dibuat biasanya pakai kawat jenis tembaga, tapi mereka pakai kawat-kawat tembaga yang impor ya. Jadi saran saya kalau teman-teman mau pakai, coba pakai kawat 0,4 yang gulungan 100 gram kayak gini. Bisa dibeli di Mbak Admin ya, atau di check out juga dari Shopee toko koleksi Kiki. Nah, cuma kekurangannya dari kawat yang tembaga ini, dia kalau di wire nggak bisa panjang menjuntai ke kanan dan ke kiri ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan itu juntaiannya hanya paling jauh sekitar 3-4 cm aja. Halo, selamat pagi Mbak Nisa, Mbak Ting, Mbak Tinil, Mbak Ruli, Mbak Yesi. Selamat bergabung, sahabat bikin-bikin pagi-pagi. Mbak Eni Diah Kurniawati juga hadir guys pagi ini. Selamat bergabung ya teman-teman semua. Mbak Tinin, Mbak Ina. Mbak Ina yang selalu setia nanya, Mbak Kiki besok bikin apa? Terima kasih Mbak Ina buat supportnya. Nah, ini nih yang akan kita bikin bareng-bareng hari ini ya. Apa sih? Wah, Mbak Ruli juga hadir. Assalamualaikum Mbak Ruli. Nah, ini ya adalah bros yang zaman dulu pas pertama kali saya bikin adalah jenis-jenis bros yang sering muncul ya di akun Instagramnya koleksi Kiki. Karena apa? Yang pertama bahan bakunya mostly itu pakai kristal dan aneka batu ya. Jadi batunya boleh ukuran 6 mili, 4 mili, 8 mili, 10 mili, 12 mili juga bisa. Nah, terus kristal saya pakai berbagai macam ukuran ya, juga berbagai bentuk. Bahkan saya pakai manik pasir. Ini kalau teman-teman nggak punya manik yang persis sama, bisa coba aja dimodif dengan bahan-bahan baku yang ada di rumah. Cuma kuncinya biasanya mereka itu kalau mix match warna ya, itu selalu pakai kurang lebih 3 jenis warna. Nah, kalau teman-teman mau pakai 3 jenis warna yang berbeda atau lebih, pastikan warna itu muncul minimum 3 kali dalam satu rangkaian brosnya ya. Jadi kalau misalnya ada merah nih 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu. Warna ini sama warna ini sama warna ini satu geng ya. Warna ini sama warna ini sama warna ini sama warna ini sama warna ini satu geng. Kebayang ya. Jadi walaupun warnanya banyak, dia akan lebih natural atau terpadunya itu lebih nyambung gitu ya. Nah, kebanyakan ketika kita bikin dengan banyak warna, desainnya tuh jadi nggak nyambung. Karena apa? Karena warnanya biasanya muncul itu kayak banyak warna tapi munculnya cuma satu kali. Jadi kayak warna yang kesasar. Iya. Nah, kabar gembira buat kita semua adalah, bentar guys, kok ada bukunya Nana. Daun kaca yang biasanya bakal sangat susah banget ya dicari, itu tuh lagi hadir dalam banyak banget varian warna. Biru, pink, ini ada orange juga ya, ada
agak ungu, ada hitam, ada hijau, abu-abu ya. Terus sama ini juga ada yang biru tua, biru bening sama biru muda. Ini warna varian yang jarang banget sih ada sebanyak ini. Nah, bunga kaca ini yang akan jadi bahan baku utama dalam rangkaian bros model ini ya. Jadi kalau teman-teman ganti sama kerang boleh nggak? Bisa, tapi biasanya bahan kerang itu kurang masuk untuk tema yang tema bros yang kayak gini ya. Jadi temanya itu lebih bling-bling gitu. Sementara kalau pakai kerang itu dia relatif kesannya lebih ke arah etnik. Nah, terus kalau teman-teman mau tambahin sebenarnya juga nggak masalah sih ya. Jadi kita kan tinggal bikin sesuatu yang baru. Kalau mau tambah lucu juga bisa dikasih aneka manik pasir ya, yang panjang bukan pasir ini, bambu kecil ya. Yang panjangnya 1 cm, kita juga ada 4 warna baru. Oke guys, kita langsung aja ya coba bikin bareng-bareng. Kalau misalnya teman-teman punya bahan-bahannya di rumah bisa langsung dikeluarkan. Yang pertama adalah kawat tembaga ukuran 0,4 mm. Mbak, aku punyanya yang roll-rollan, boleh nggak dipakai? Boleh, pakai aja dulu ya. Nah, kawat tembaga ini keunggulannya dia punya warna macam-macam ya. Jadi kalau pada saat jadi bros itu kesan mewahnya memang akan menjadi lebih kuat. Kalau teman-teman mau nuansanya lebih etnik bisa juga dipakai yang warna gunmetal atau emas bakar. Potongnya seberapa? Kayaknya udah hafal ya sahabat bikin-bikin pagi-pagi. 1 tarikan tangan atau kurang lebih segini lah ya. Kita potong. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan sarangan bros ya. Kalau mau brosnya besar, pakai sarangan bros yang besar. Tapi kalau mau cepet jadi, pakailah sarangan bros yang kecil-kecil saja. Sarangan bros sendiri ada macam-macam ya guys. Ada yang warnanya emas bakar kayak gini, dan ada juga yang warnanya silver kayak gini. Nah, kelemahannya kalau bikin pakai sarangan itu peniti penutup bagian belakangnya biasanya juga pendek ya. Kalau sarangannya kecil ya penitinya jadi ikut kecil. Kalau mau penitinya besar maka sarangannya jadi harus pakai yang besar. Dan kalau sarangannya besar brosnya jadi lama selesainya. Jadi itu semacam ya sebuah pilihan dan konsekuensi hidup gitu ya. Tapi berhubung kita cuma punya 1 jam, pakai yang kecil-kecil duluan aja ya. Nah, benar sekali Mbak Ruli bilang ya, ukuran sarangan sangat tergantung dari motivasi yang bikin ya. Benar, itu satu motivasi yang bikin, malas apa enggak, bahannya ada banyak atau enggak gitu ya. Terus sama mau dijual harga berapa ya, karena kalau makin besar bahan bakunya makin banyak, bikinnya makin lama, lebih sulit, maka harga jualnya juga makin tinggi dibandingin yang kecil ya. Makasih Mbak. Cie. Gimana OOTD kondangan aku? Duh, suaraku sudah mau habis jadinya. Oke, jangan banyak bicara, kita langsung mulai aja. Pertama adalah mengunci kawat tembaga di atas sarangan. Bagaimana caranya? Masukkan kawat di lubang nomor 2 dari yang paling ujung. Jadi kalau misalnya sarangan itu kan titik-titiknya banyak ya. Jangan mulai kawat di titik yang paling pinggir, tapi kosongin titik paling pinggirnya, kita isi yang di nomor 2 atau bisa di nomor 3. Jepit pendek sekitar 1 cm, lalu kawat panjangnya arahkan ke lubang yang lain. Nah, tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan, jangan sampai beset ya. Karena apa? Kalau teman-teman belum tahu, kawat yang terbuat dari bahan tembaga ini bisa berwarna gold, rose gold, silver, emas bakar. Itu karena ada enamel atau pelapisnya. Nah, ini yang menjaga kawat dari korosi atau karatan ya. Tapi di sisi lain, kalau kawat ini permukaannya tergores oleh benda yang tajam, misalnya tang atau pinggiran-pinggiran sarangan, dia akan lebih mudah ngelopek
Ngelope. Apa itu? Apa itu? Ngelupas ya. Atau kayak bread ya, atau lecet di permukaan kawatnya. Nah, setelah terpasang nanti dikeluarkan lagi di lubang awal seperti masang matiin jarum gitu ya. Nah, ini terus kita goyang-goyang, oh tidak lepas gitu. Atau biar lebih mantap kita bisa bunyikan tung 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 tung. Oh, dia aman. Nah, kalau dia sudah aman dan tidak lepas, selanjutnya kita bisa gunakan manik kaca ya, yang ukurannya manik kaca bentuk daun. Ini ukurannya sekitar 1,5 sampai 2 cm. Nah, inilah alasan kenapa kita nggak bisa pakai kawat super ya guys. Karena seringnya kalau pakai kawat super dengan dipadukan ke kristal, itu kristal lebih mudah geripis ya. Geripis itu kayak patah tapi serpihan-serpihan kecil. Kenapa? Karena kawat supernya itu kan keras ya dan tajam. Nah, ketika dia dipelintir ini sangat mudah sekali melukai permukaan kristalnya. Terutama kalau teman-teman pakai kristalnya itu yang jenis Swarovski gitu ya. Itu langsung kelihatan banget kalau dia pecah atau rusak. Nah, kalau pakai kawat yang jenisnya tembaga dia lebih lembut sehingga pada saat dipelintir gini ya, dia nggak terlalu mudah luka atau beset. Nah, kita pelintir sambil kita tempel di atas permukaan sarangannya. Kalau teman-teman ngerasa ini masih belum kuat, kita bisa masukkan lagi kawat di lubang di dekatnya daun ya. Naikkan. Baru kita dobelin lagi ke lubang manik daunnya. Nah, ya, jadi dimasukkan ke manik daunnya lagi. Nah, oke. Tarik pelan-pelan. Nah, sampai nanti kalau diperhatikan ya, ini di titik daunnya itu ada yang satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, ya. Betul Mbak Seri. Jadi kalau untuk masang ini, seandainya dipelintir dia nggak kuat, kita bisa double dengan cara seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita pasang lagi daun yang sama di sekitar daun yang pertama ya. Nah, pada saat masang daun yang berikutnya, kita kasih jeda sedikit. Supaya apa? Supaya nanti di antara daun ini kita bisa kasih juntai. Sebelum dipasang, naikkan dulu kawat ke atas permukaan sarangan. Kemudian setelah kawat di atas sarangan, kita pasang lagi daun kacanya. Mbak, berarti kawatnya dimasukkan 2 kali ya di atas daunnya. Betul ya, ini masukkan yang pertama. Terus habis masuk yang pertama langsung kita masukkan lagi ke dalam sarangan. Nah ya, kita posisikan mau di posisi mana. Nah baru kalau biasanya saya pelintir sih sekali seperti ini ya. Nah kalau masih dirasa kurang kuat, naikkan lagi kawatnya ke atas permukaan sarangan dari arah lubang yang berbeda. Lalu dimasukkan ke dalam daunnya lagi ya. Nah ini jadi kalau diperhatikan daunnya ada 2 kali masuk kawat ya. Nah ini juga menjawab pertanyaan teman-teman yang tadi nanya, Mbak boleh nggak kalau saya pakai kawat tembaga
ukuran 0,6 atau 0,5. Sebenarnya boleh ya, tapi biasanya kalau 0,6 atau 0,5 itu nggak bisa double masuk ke dalam kristal gitu ya. Jadi kristal itu biasanya lubangnya nggak terlalu besar. Kalau misalnya pakai kawatnya 0,6 atau 0,5, mungkin manik kacanya bisa diganti dengan manik kaca yang Jombang ya. Jadi manik kaca buatan Jombang itu dia lubangnya relatif besar-besar. Pasang daunnya berapa banyak? Sebenarnya sesuai selera ya. Dan sambil dihitung juga pada saat milih bahan baku, karena supaya kita bisa lebih fair menentukan harga jual ya. Termasuk kalau ada yang mau minta diskon banyak, itu kita bisa ngitung dan ngira-ngira berapa persen ya potongannya. Karena kita sudah tahu bahan baku yang digunakan kurang lebih habis berapa ribu rupiah. Ini kan biasanya satu bungkus isinya 1 lusin ya. Saran saya daunnya dipakai dalam kelipatan 12. Dalam FPB-nya 12. Cie. Jadi 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Kenapa daunnya dipasang bagian pertama? Apa bedanya dipasang di bagian pertama dan dipasang di bagian terakhir? Menarik ya pertanyaannya Mbak Ting Ting. Yang pertama adalah kenapa saya suka pasang daun pertama kali saat bikin bros seperti ini? Karena daun ini lebar ya, dan biasanya menempati posisi cuman sepertiga yang nempel di sarangan. Artinya walaupun kita dobelin, ada kemungkinan bahwa daun ini tetap uglik-uglik saat dipasang pertama kali. Nah, kalau kita pasang pertama, daun yang masih goyang ini akan ketekan guys sama manik-manik yang ada di atasnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ini batu yang bulat itu akan sebagian menahan atau nempel di atasnya daun-daun yang bawah. Sehingga walaupun bros ini dari tembaga, tapi kokohnya itu kalau digoyang-goyang dan sarangannya itu relatif kecil, dia lebih mantep ya. Dibandingkan kalau daun kita pasang terakhir dengan potensi daun ini akan melayang di atasnya sarangan atau melayang di luar sarangan. Kemungkinan dia goyangnya jadi lebih besar. Nah, kemudian kita akan tambahkan juga ya ini daun dari bahan emas bakar. Nah, ini juga daunnya relatif berat ya, dan akan nempel cuman sebagian kecil aja di permukaan sarangan. Cara masangnya sama dengan yang daun kaca tadi. 1, kita putar ya, sedikit. Nah. Wah, gambarnya jelek ya Mbak Novi. Gimana teman-teman yang ada di tempat lain? Mungkin wifi kita lagi gangguan ya Mbak. Jadi nggak bisa jelas, tapi mudah-mudahan nanti siaran kopinya bisa ditonton lagi ya di Instagram, di YouTube channelnya Koleksi Kiki. Nah, kalau daunnya lubangnya lebar kayak gini ya, nih bayangin nih teman-teman, lubang yang ini tuh besar banget. Nah, kalau lubangnya besar kita bisa dobelin 3-4 kali ya, supaya apa? Tetap supaya kokoh. Kenapa didobelinnya 3-4 kali? Karena kalau teman-teman lihat bisa kebayang ya, daun ini nempel di sarangannya itu cuma 1/4 dari panjang daun, sehingga potensi uglik-ugliknya dia relatif cukup besar kalau enggak didobelin ya. Jadi ini ada beberapa tempat yang blur dan beberapa kotak relatif jelas ya. Bismillah.
Mudah-mudahan nanti yang sekarang pagi ini masih blur, agak-agak pas lihat siaran ulangnya lebih jelas ya. Maaf ya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah kasih komen. Nah, ini bisa juga dikasih 2 ya. Nah, jangan lupa dihitung guys, daun ini juga relatif mahal harganya. Per buah bisa sekitar 3.000 sampai 5.000 ya. Nah, ini pada saat dipasang atau waktu saat dipasang sambil ikut dihitung ya harga bahan bakunya berapa. Nah, ini lubangnya besar, kita bisa dobelin 3 sampai 4 kali. Mbak, bisa nggak model ini dibikin pakai kawat super? Nah, kalau bikin pakai kawat super, saya lebih suka nggak dirangkai di atas sarangan ya. Jadi dipasangnya itu pakai peniti aja. Nah, cuman kalau dipasangnya pakai peniti aja, pada saat kita melintir bahan-bahan yang dari kristal, apalagi kristalnya itu pakai yang kecil-kecil, halus ya, itu potensi dia ngelupasnya tinggi. Jadi jadi kita harus sudah sambil siap-siap bahan lebih banyak. Just in case ada bagian yang pecah atau patah, kita sudah punya backup plan atau punya sisa untuk menggantikan gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan masih pun dia pakai kawat tembaga, diuglik-uglik, tuk 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 tuk, tik tik tik, tik. Dia kokoh ya, nggak goyang nggak goyang karena tadi cara pasangnya adalah didobelin kanan dan kiri ya. Nah, bener guys, gak ceblok ya guys ya. Nah, setelah daun-daun ini terpasang, berikutnya kita akan mulai masang bagian bulat-bulat di tengahnya. Atau teman-teman bisa juga mulai pasang di juntai luar-luarnya dulu juga boleh. Halo Mbak Wiwi, selamat pagi. Juga Mbak Laila, selamat pagi ya. Selamat bergabung teman-teman. Oke, kita mulai dengan masang bagian juntainya dulu ya. Ciri khas kalau bikin bros-bros kristal ala Rusia, ini juntai manik yang sama mengumpul di titik yang deket-deketan alias nggak jauh-jauh ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin dengan juntai yang beragam, posisikan tempatnya itu berdekatan. Nah ya, misalnya ini kita gini, ini pakai ukuran 8 mili ya. Nah, dilipat, tahan lipetannya terus diputar. Nah, pada saat muter manik-manik itu sambil ditarik agak menjauh ya. Nah, tujuannya apa? Supaya dia benar-benar seret atau kuat. Ini susah loh ya bikin pelintiran dengan manik 8 mm. Karena apa? 8 mm ini relatif besar ya. Jadi berat. Apalagi ini bahannya batu. Nah, jadi memang benar-benar harus sambil ditarik menjauh supaya dia kuat ya. Ditarik menjauh itu bukan berarti kawatnya jadi lebih panjang ya. Tapi saat kita melintir dikasih tenaga supaya putaran kawatnya itu benar-benar jadi relatif lebih rapi. Nah, misalnya ini ya. Ini segini. Tahan jepit, terus diputar. Harus hati-hati banget guys, karena memang benar kawat ini nggak kayak kawat super ya. Sebenarnya cukup kuat sih, tapi kalau tangannya udah terbiasa pakai kawat super, bisa besar banget gitu potensi putusnya. Terlalu bertenaga ya.
Ini kawatnya keluar di atas, terus dimasukkan lagi ke arah bawah sarangan. Benar. Jadi gini ya, kalau kita melintirnya sekedar melintir, nanti saya tunjukkan. Jangan deh. Jadi pada saat melintir nih sambil ditarik ya, supaya apa? Kawatnya ini juga lurus ketarik, atas bawah ketarik sempurna. Nah, ini saya sambil jepit kawat bawah, sambil narik kawat yang sebelah atas ya. Mbak bisa nggak kalau pakai kawat didobel 2 kali? Terus terang, kawat didobel 2 kali, 0,3 didobel 2 kali, itu jadinya 0,6 ya Mbak ya. Nah jadi dia itu akan lebih mudah coklek sebenarnya kawatnya. Gimana ya ngomongnya ya? Kan tebel ya jadinya hasil pelintirannya, dia lebih mudah putus. Cuma kalau udah terbiasa melintir sih buat beberapa orang dengan cara didobel itu bisa juga. Tapi saya nggak suka pakai cara itu karena menurut saya lebih gampang patah. Nah gimana kasusnya kalau kita bikin ini ya, pakai kristal yang ujung lubangnya itu bukan memanjang tapi cuma ada di ujungnya. Sementara kita bukan pakai kawat super ya. Dan ini jadi gampang banget putus. Nah cara ngedobelinnya bukan didobel kawatnya, tapi gini. Ini gini ya. Nah, masukkan lagi kawat. Didobelin di kristalnya. Suara saya sudah mulai habis nih guys. Bismillah. Ya. Tarik pelan-pelan gini. Ya, ini teman-teman lihat ya. Didobel di sini. Kemudian kawatnya dikembalikan lagi ke sarangan. Nah, kelihatan ya. Ini kalau nggak tahu biasanya baru dipelintir. Nah dia nanti jadi tegak. Ini kalau nggak tahu tekniknya biasanya dia pas dipasang kristalnya kayak uglik-uglik gitu ya, lutuk gitu karena pencengkram bagian atasnya kan di ujung banget, susah gitu untuk memastikan dia tetap tegar berdiri. Kemudian ini kawatnya dari bawah, masukkan lagi ya ke atas sarangan. Bismillah. Dimasukkan lagi. Lalu kalau mau didobel, yang didobel cuma di bagian kristalnya ya. Bismillah. Nah terus ditarik. Dek minta tolong dibantuin ya Dek, ibunya. Iya. Maaf. Nah ya, teman-teman bisa lihat di sini cara dobelinnya kayak gini. Jadi bukan kawat yang di bawah dipelintir ini jadi 4 butir kawat dijadikan 1 ya. Kalau kawat 4 butir dijadikan 1, dia akan tebel dan pada saat dipelintir lebih keras ya. Jadi menyatunya susah dan lebih gampang putus. Oke, kebayang ya. Oke guys. Ini bisa dipasang 3, 4, 5, beda sesuai selera teman-teman. Oke, terus kita pasang lagi. Ini warna
Ini saya pakai mutiara air tawar yang 6 mili ya. Dipasang. Masukkan lagi ke saringan. Nah, terus diputar lagi. Ini nggak semudah biasanya ya. Buat saya yang biasa pakai kawat super pun, bikin bros dengan kawat tembaga ini kayak harus bener-bener apa ya, sabar dan hati-hati banget. Sebab emang susah. Iya, sayangnya nggak kayaknya paket bahan belum ada ya. Nanti teman-teman bisa pakai aja bahan-bahan yang ada di rumah, tinggal tambahin paling daun ya, daunnya ini sama daunnya yang bakar-bakar ini yang jadi ciri khas supaya dia mirip. Benar Mbak Ruli ya, gradasi warnanya itu bagus-bagus gitu ya kalau bros-bros yang model kayak gini. Dan pemakaian warnanya itu juga kelihatan anggun gitu ya. Bentar. Terus kelihatan ya. Terus kita masukkan lagi di sini. Nah, tahan nih kawat sisa terakhirnya, baru kita putar lagi. Oke. Nggak usah dilepas, nggak apa-apa Mbak. Ya, teret. Kawatnya bukan mulai pendek ya, kawat udah habis. Dan emang benar di detik-detik ini sudah terasa semakin deg-degan. Tenang, kita ambil 1 meter lagi kawat atau 1 tarikan tangan. Kawat tembaga ukuran 0,4 mm ya. Nah, set, 1 tarikan tangan. Kita potong. Kemudian kita sambung ya, cara nyambungnya. Masukkan dari bagian depan di salah satu lubang. Tahan 1 cm. Kawat yang panjang arahkan di lubang yang lain atau lubang yang berbeda. Lalu dari arah bawah dikeluarkan di lubang yang sama lagi. Nah, kemudian kita tik. Nah, tidak lepas, berarti kawat sudah menyambung sempurna ya. Kemudian kita pasang lagi kristal-kristalnya ya. Kali ini saya pakai kristal tetes yang biasa. Jadi lubangnya dari atas ke bawah ya. Nah, kalau model kayak gini lebih gampang masangnya, karena kita cukup biarkan aja kawatnya melintang di salah satu sisi. Kayak gini ya. Iya, jadi kelihatan ya kalau pakai ini. Di sini ya. Terus kita panjang juntainya bisa berbeda-beda, disesuaikan sama selera. Terus yang deg-degan lagi kalau pakai sarangan ini adalah menemukan lubang ya. Jadi kalau masang juntainya ini dilakukan di akhir, biasanya lubangnya udah ketutupan kan sama manik-manik yang bulat. Nah, otomatis biasanya lebih susah lagi masangnya ya. Jadi biar lebih mudah, pasang juntai ini bisa dilakukan di saat sebelum kita mulai masang mutiara yang di tengah. Nah,
ya. Di panjangnya dibuat gradasi. Bismillah. Nah, kalau misalnya mau di agak melingkar, semuanya kawatnya lurus dulu, kemudian kalau udah jadi baru diarah lingkarin ya. Jadi apa namanya, supaya dia kayak lebih meluas jatuh kawatnya. Nah, ini kalau deket bisa ya Mbak, bisa, gak harus panjang-panjang terus ya. Memang benar-benar harus hati-hati guys, karena sekali lagi kawat tembaga ini beda ya teksturnya sama kawat supernya koleksi Kiki, sehingga pada saat dipelintir nggak boleh terlalu keras, tapi juga nggak boleh terlalu pelan, karena kalau dia pelintirannya masih longgar sedikit gitu ya, pelan, dia nanti brosnya juga jadinya goyang. Terus usahakan kembalinya kawat itu di tempat yang gak jauh dari arah datangnya kawat pertama. Karena kalau terlalu jauh itu nanti bisa bikin kawatnya juga lebih mudah patah. Ya, ini sudah semakin susah menemukan lubangnya ya. Nah, kalau sudah kawatnya meliut gini guys, alias keriting, kita ambil tang potong, potong lancip. Tapi hati-hati, ujung yang sisanya jangan dibuang sembarangan ya. Takutnya nanti kena kaki lah, ketelusupan di tangan lah gitu ya. Malah berbahaya. Nanti kalau udah dipotong biasanya jadi lebih mudah dimasukkan ke dalam sarangan. Nah, bismillah. Nah, teret ya. Ya Mbak Ruli belum ada minumnya. Iya Mbak Yuda dan teman-teman belum ada paketannya. Tapi kayaknya karena banyak yang minta paketan, kita akan bikinkan paket mungkin 50 buah terbatas gitu ya. Khusus untuk yang ikut live ya. Tapi mudah-mudahan nanti setelah lihat paketannya teman-teman bisa meracik sendiri padu-padan warnanya. Juga manik-manik yang digunakan supaya hasilnya bisa lebih sesuai sama seleranya ya. Kalau sama kawat monel 0,3 gimana? Kawat monel 0,3 bisa ya digunakan untuk bros ini, cuman kalau kawat monel 0,3 kan warnanya cuman ada silver ya. Nah, biasanya kendalanya di situ aja sih. Kesan mewah kristal-kristalnya itu nggak akan sekuat kalau kita bikinnya pakai kawat yang berwarna. Nah, kalau kawatnya yang berwarna, apalagi warna-warnanya gold, ketika disambungin sama bahan-bahan kristal dia kayak lebih kelihatan cetar. Tapi secara fungsi bisa ya, kawat 0,3 bisa digunakan karena kawat itu juga relatif bersahabat sama bahan-bahan kristal, nggak bikin kristalnya kayak patah gitu. Nah, nih, terus kita kalau pakai kawat yang impor kayak kawat telebit bisa nggak? Bisa banget, cuman harus diperhatikan kawat yang telebit itu harga meterannya lebih tinggi ya, sehingga pada saat bikin teman-teman harus benar-benar merhatiin dan ngitung banget berapa meter kira-kira kawat yang dipakai. Karena kadang-kadang kan kawat ini nggak terlalu kelihatan ya. Kita cuma ngitung kayak bahan-bahan seperti manik-maniknya berapa ribu lah, sarangannya, penitinya berapa ribuan. Tapi
Justru di bagian kawat nggak kehitung berapa meter kepake, berapa meter kira-kira harganya gitu. Akhirnya harga jualnya itu bedanya bisa jauh ya kalau kawat tembaga sama yang impor telebit gitu dengan yang kiloan kayak kita jual. Nah ini sudah penuh guys, di 5 sisi saya kasih brosnya. Nah selanjutnya kita akan mulai pasang bagian tengahnya ya. Saya pakai batu ukuran 12 mili. Caranya masukkan ke dalam sarangan. Kawatnya naikkan dulu di atas sarangan ya. Lalu dimasukkan ke dalam kawat. Kawat dikembalikan masuk ke dalam sarangan. Nah, hati-hati pas narik. Ini diatur dulu batunya, baru kawatnya ngikutin batu. Jangan kebalik ya. Kalau batunya ngikutin kawat, sangat besar kemungkinan batunya itu mencungul kawatnya di bagian atas. Idealnya kalau bros dilihat dari depan, itu kawatnya nggak kelihatan. Jadi kawatnya hanya kelihatan kalau dilihat dari sisi-sisi sampingnya. Nah, untuk penempatan manik-maniknya itu ditempatkan di menutupi sarangan. Jadi sepenuh apa sebenarnya kita pasang sampai sarangannya nggak kelihatan. Mbak, saya punya bros kristalnya pecah, terus kawat supernya apa perlu dipotong? Kalau dipotong berpengaruh tidak di lilitan batu yang lainnya. Kalau pakai kawat super dengan teknik setiap kali masang batu itu dipelintir, nggak apa-apa mbak, langsung dipotong aja, yang lainnya tetap akan nempel. Cuman kalau terjadinya pada bros yang seperti ini kan nggak semuanya batunya bisa kita pelintir ya. Nah kemungkinan kalau ada kawat yang dipotong pasti akan pengaruh ke teman-temannya, jadi ikut goyang. Jadi gimana mbak solusinya? Kalau memang untuk dipakai pribadi, rasanya ya kalau misalnya goyang tinggal disertin, selama masih bisa dipakai ya nggak akan kelihatan. Tapi kalau untuk dijual, saya sarankan nggak dijual mbak, karena kita nggak pernah tahu ya kawat yang dipotong itu nyambungnya ke bagian manik yang mana, sehingga kelihatannya bisa aja setelah kita potong, kita lihat-lihat sebentar, kayaknya masih kuat deh, nggak apa-apa. Tapi pada saat udah dipakai, posisinya agak-agak bergeser-geser dikit, dan airnya malah lepas, nanti malah merusak nama baik kita ya. Jadi kalau sudah ada kejadian kayak gitu, bongkar ulang total semuanya. Misalnya di bros kayak gini ya. Tapi kalau memang brosnya pakai kawat super yang teknik masangnya setiap kali dipasang dipelintir, ya kita bisa potong aja satu manik-maniknya, yang lainnya disisakan, dia akan nempel. Ya sayang sekali tidak ada water guys deket-deket sini. Ya jadi ini kita pasang-pasang. Ini buat teman-teman yang di rumah manik-maniknya nggak banyak, ini terus terang akan menjadi problema tersendiri. Karena ini kan kita targetnya memenuhi sarangan ya. Dan posisi batu, daun atau penempatan manik itu bisa geser kemana-mana. Jadi kalau varian warna atau ukuran batu yang kita punya nggak banyak, itu kadang kita kesulitan untuk nutup bagian-bagian yang kosong. Jadi kalau varian batunya banyak, misal kelihatan kecil, ya kita tinggal pilih batu agak kecil. Kalau masih besar lubangnya, kita pilih batu yang relatif lebih besar. Nah kalau kawatnya udah tinggal dikit, ini juga deg-degan ya guys. Nih kawat segini ini udah relatif nggak bisa dipakai. Nah tapi jangan dibuang ya, kita lilitkan aja di batu-batu bulat yang sudah kepasang. Jadi batu bulat ini kan tadi pas masang itu di pelintirnya kecil banget lah ya. Artinya apa? Dia masih
bisa mudah bergoyang. Benar Mbak, sarangan itu banyak banget Mbak kualitasnya. Saran saya kalau misalnya Mbak dapat sarangan, itu pakai aja cara yang ada di tutorial kita tentang cara ganti penitinya. Jadi cuma penitinya dilepas, ganti, baru dipasang lagi. Nah ini kawat yang sisa pendek ini dipelintir-pelintirin di antara batu supaya batunya saling merapat ya. Nah ini jadi cara lain untuk membuat dia kekunci. Ini udah kelihatan. Sebenarnya kelihatan ketutup ya kalau dari jauh, tapi sebenarnya kalau dilihat dari dekat ini masih ada bagian-bagian sedikit yang masih tampak sarangannya. Nah, kelihatan ya dari sini guys betapa bikin bros sarangan walaupun cuman sarangan 2 cm dan kayak kecil banget. Itu hampir sejam bikinnya. Jadi kalau bikin ini hendaklah dihitung dengan sungguh-sungguh ya guys harga jualnya. Jangan sekedar dijual biar laku, nggak apa-apa lah Mbak. Yang penting laku dulu, untung-untung tipis, nggak masalah. Nah problemnya itu biasanya terjadi ketika untung tipis ini terjadi secara terus-menerus berkesinambungan selama bertahun-tahun lamanya. Biasanya kita akan mulai ngerasa bahwa ya ampun brosku ini laku banyak, kayaknya banyak yang suka ya. Bikin juga sering, lembur hampir tiap hari. Tapi kok kayaknya gak ada yang ke saving ya gitu. Uangnya tuh kayak datang lewat. Setelah dihitung-hitung ternyata memang margin keuntungan yang kita ambil itu sangat tipis sekali. Sehingga hampir gak ada yang bisa ditabung ya. Atau biasanya keuntungannya tuh habis buat dibeli bahan lagi. Nah ini akan membuat kita makin lama kayak makin ngerasa bisnis ini gak cocok deh buat kita. Kayak kurang menguntungkan, kayak kurang membawa hoki gitu ya deh. Aduh kok hoki. Ya sebenarnya ya karena bukannya kayak gitu juga sih. Cuman gara-gara kita salah hitung aja di awal kayak menggampangkan proses yang penting laku dulu gitu. Dan akhirnya kita nggak benar-benar tahu itu laku dalam kondisi untung atau laku dalam kondisi rugi. Mbak kayaknya kalau saya yang bikin bakalan berjam-jam lamanya deh. Awalnya memang gitu Mbak. Kalau Mbak mau ngitung kecepatan, nah biasanya kalau kita jualan paket bahan itu jarang yang cuma terdiri dari satu paket bahan. Biasanya 4, 6, 8 gitu. Karena ketika kita mengulang jenis yang sama beberapa kali, itu kita akan istilahnya tangannya hafal ya. Kita jadi tahu ngatur kecepatan maksimal yang paling cocok buat kita itu berapa. Kalau nanti dihitung lah ya teman-teman antara bikin boros pas pertama kali sama bikin yang sudah keempat kali, itu biasanya akan lebih cepat yang keempat kali. Nah kalau teman-teman makin sering bikin yang sama diulang berkali-kali, nanti pasti akan lebih cepat lagi. Teret ya. Ini kawatnya masih lumayan sisa ya. Haruskah aku buang atau aku pasang lagi yang lain? Kayaknya dipasang lagi aja ya. Nah ini kita masukkan lagi. Ini sudah susah lah kalau udah kayak gini ya. Apalagi kalau pandangan hidup positif. Gak nemu lubangnya. Dan kalau lubang semakin sulit ditemukan, kita gunakan jalan ninja kita, potong menyamping. Mbak Iit jangan dikunyah loh ya batunya. Soalnya Mbak Iit itu punya koleksi batu cantik-cantik banget. Sepintas kadang kayak permen kalau dilihat ya. Nah ini
di printer aja. Sebenarnya udah jadi sih ya, tapi saya sengaja ngabisin kawatnya. Jadi saya tambahkan manik-manik di sekitar bros-bros ini. Dan kalau nambahin, ciri khasnya adalah yang nambahinnya itu di geng yang sama ya. Jadi manik-maniknya ditaruh di deket-deketnya. Nah, ini nanti akan berbeda-beda ya di setiap orang. Jumlah manik yang terpasang tergantung dari kemampuan menempatkan daun dan merapikan lubang manik-manik. Ini satu tips juga ya, kalau kita pasang manik-maniknya itu nggak searah jarum jam. Jadi kalau masang manik-manik model gini di atas sarangan, sebaiknya urut dari kanan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan sampai keliling muter. Jangan kanan kiri, atas bawah gitu ya. Biasanya bikin bagian belakang sarangannya ini jadi ruwet dan akhirnya kepenuhan, sehingga dia jadi tambah sulit buat dipasangin. Oh, makasih Mbak Ting Ting. Sudah nggak terasa guys, sudah 9.57. Nah, ini saatnya kita berhenti. Oke, sudahlah ya, kita potong aja sisa kawatnya. Taruh belakang sini. Mbak, sisa kawatnya diapain buat dipotong? Dilipat-lipat biasa aja, nggak usah diapa-apain. Lalu kita tutup ya guys, pakai sarangannya. Ya. Nah, ini pada saat nutup pastikan semua klepnya dalam posisi terbuka ya, sehingga mudah untuk nutupnya. Karena kita kan harus sambil nekan ke dalam-dalam. Mbak, kalau ditutup yang pakai lem bisa enggak? Sarangan pakai lem bisa sebenarnya, cuman dari pengalaman saya sarangan yang ditutup pakai lem itu ada umurnya ya. Jadi nggak bisa lama kuat, akan ada durasi waktu dia kayak lepas gitu. Nah, saran saya pakai aja sarangan yang ada klepnya. Mbak, kalau misalnya saya bikin bros ternyata saya nambah bahan dan akhirnya saya bingung hitungnya. Nah, berapa ya harga jualnya? Ya ditambahkan aja Mbak. Kalau misalnya di hitung-hitungan awal kita hitung kira-kira harga bahan bakunya habis 30.000, dijual 60.000. Terus ditambah-tambahin ya. Kalau misalnya tambah-tambahnya nggak banyak ya anggap aja kita tambahinnya senilai 15.000 gitu ya. Terus dikalikan 2 jadi dijualnya di 90.000. Nah, cuman harus diperhatikan kalau bisa saat teman-teman bikin itu ada konsistensi ya di antara bahan yang satu, di antara bros yang satu dengan bros saudaranya. Janganlah bros yang ukurannya hampir mirip, bahannya kayaknya sama-sama aja, beda warnanya, dijual dengan harga yang beda banget. Biasanya itu akan bikin orang menjadi bertanya-tanya gitu ya. Itu berapa? Itu kenapa gitu. Kok yang itu mahal, kok yang itu murah. Nah, karena ya bahan bakunya jadi beda gitu. Jadi kalau sebeda-bedanya jangan terlalu jauh, atau pakai aja harga bahan baku yang paling mahal untuk nyamain sama yang lain-lainnya. Nanti baru kita bisa promo gitu. Misalnya beli 2 harga lebih murah. Nah, saran saya pada saat mau bikin dikasih di sini ya, kayak dakonan gitu di piring-piring kecil. Kira-kira bahan-bahan yang mau dipakai itu apa aja, fungsinya gimana untuk menjaga supaya pada saat bikin kita kalau nambah juga nggak terlalu banyak ya, atau ya yang segitu-segitu aja. Kalau bahannya udah disiapin dulu, insya Allah pada saat brosnya jadi itu juga nggak jauh-jauh banget lah bedanya. Terus pada saat bikin bros, siapin juga kotaknya di deket kita ya. Supaya apa? Pada saat kita mau nambah-nambahin, kasih ini lagi, tambahin itu lagi, kasih ini lagi,
sejatinya tambahan-tambahan itu tidak membuat kita harus mengubah kotak kemasannya ya. Jangan sampai habis ditambahin pas ada yang mau beli bingung karena kita nggak punya kotak yang lebih besar lagi. Itu beberapa tips untuk menjaga supaya dia tetap stabil ya. Ini dijualnya harga berapa? Kalau saya jualnya di harga 65 sampai 85 ribu rupiah per buah. Darat. Boleh ya guys kalau mau pesen. Tapi saran saya ya teman-teman harus belajar bikin dan jual sendiri karena bahan bakunya itu relatif lebih murah ya. Cuman kalau udah dirangkai jadi lebih mahal. Ya gitulah. Kan udah tahu ya tips dan triknya. Kalau pertama-pertamanya mungkin agak-agak gak sesuai harapan, gak apa-apa, jangan berkecil hati. Buat lagi sampai 6 kali, 10 kali, nanti dari situ kita bandingkan antara yang pertama bikin sama yang ke-10, biasanya sudah semakin membaik. Oke guys, gitu dulu ya ketemuan hari ini, karena kayaknya saya harus minum, sudah haus banget. Suaranya udah mulai serak gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen ikutan belajar cara membuat bros panjang berliku seperti ini ya, dan gimana supaya tetap rapi cetar membahana ya antar sambungannya, itu bisa join di kelas KBO membuat bros mutiara air tawar panjang nih guys. Bagian belakangnya rapi singset. Nah, gimana cara gabung di kelas belajar online ini? Teman-teman bisa hubungi aja Mbak admin kita ya, nanti biar bisa dikasih tahu. Harga kelasnya 400.000 sudah termasuk bahan 5 untai mutiara air tawar yang sekarang harganya semakin wow. Dan kalau berhasil bikin brosnya itu uang kursusnya langsung kembali. Karena harga brosnya lebih mahal daripada harga kursusnya. Oke guys, gitu dulu ketemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.